Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teks objektif dalam penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Next. Di sini ada 3 anggota. Yang pertama yaitu Nida Aulia, saya sendiri. Yang kedua Siti Nur Azizah. Dan yang ketiga Arfi Rinantari. Jadi dalam teks objektif ini kami membahas mengenai pengertian, tujuan, syarat-syarat untuk menyusun teks objektif, jenis-jenis teks objektif, dan contoh soal teks objektif. Yang pertama, next. Nah, yang pertama pengertian teks objektif menurut ahli. Teks objektif adalah teks di mana keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia dan peserta harus memilih salah satu alternatif yang disediakan. Jadi dalam soal tersebut sudah ada jawaban yang disediakan oleh pembuat soal. Jadi nanti peserta didik menjodohkan dalam setiap teks objektif tersebut. Nah, menurut Estiana, Ekawati, dan Sumarianta. Dan menurut kelompok kami, teks objektif dapat juga digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan peserta didik untuk mengetahui capaian materi pembelajaran dengan menggunakan alat teks. Next. Nah, yang selanjutnya tujuan tes objektif yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam suatu pembelajaran sehingga pembelajarannya dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya ada syarat-syarat untuk menyusun teks objektif. Yang pertama itu tersedia petunjuk mengerjakan soal. Yang kedua, petunjuk mengerjakan harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, struktur bahasanya atau gramatikalnya harus jelas. Penyusunan itemnya tidak boleh meniru dari buku karena siswa akan menghafal jawabannya. Yang selanjutnya, hindari item yang mempermudah tapi menyulitkan yang lain. Yang selanjutnya, usahakan urutan jawaban benar-salah bervariasi, tidak boleh benar-benar salah-salah. Yang selanjutnya, dalam menyusun item soal, hindari ketergantungan antara item yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis teks objektifnya. Teks objektif yang pertama yaitu ada teks benar salah, yang kedua pilihan ganda, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian atau tes melengkapi, dan yang kelima objektif bentuk isian. Yang pertama. Next. Nah, dalam teks benar salah ini merupakan tes yang bertujuan untuk di mana suatu pertanyaan itu disediakan ada pertanyaan benar atau salah. Nah, biasanya disediakan simbol huruf seperti benar untuk mengawalinya, di mana simbol huruf itu menunjukkan tanda benar dan S itu menunjukkan tanda salah. Nah, kelebihan dari tes benar salah yang pertama mencakup pokok pembahasan atau materi pelajaran yang lebih luas. Yang kedua, proses penyusunannya relatif mudah. Yang ketiga, petunjuk cara mengerjakannya mudah dipahami. Yang keempat, dapat digunakan lebih dari satu kali. Yang kelima, objektif dan praktis. Kekurangannya ada reliabilitasnya rendah sehingga sering membingungkan. Tidak bisa mengukur soal analisa. Yang ketiga, memungkinkan dan mendorong siswa untuk menerka-nerka jawaban. Yang keempat, hanya mengekspresikan daya ingat siswa. Dan yang kelima, tidak cocok untuk soal hitungan. Next. Ya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Azizah.
Baik. Kemudian ada tes pilihan ganda. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Tes pilihan ganda adalah seperangkat tes yang setiap butirnya menyediakan pilihan jawaban dan salah satu opsinya merupakan jawaban yang benar, sedangkan opsi lainnya berfungsi sebagai destruktor atau pengecoh. Nah, kelebihan dari tes pilihan ganda diantaranya proses mengoreksinya lebih mudah dan relatif lebih cepat, mencangkup pokok pembahasan yang lebih luas, menjangkau kompetensi yang diukur, butir-butir soal mudah dianalisis dari tingkat kesulitan soal, kemudian soal dapat disusun dengan bervariasi berdasarkan indikator yang sama. Kemudian kelemahan dari tes pilihan ganda, yang pertama yaitu tidak mudah dalam menyusun butir-butir soal, karena memerlukan waktu yang lama. Kemudian memungkinkan dan mendorong siswa untuk menerka-nerka jawaban. Hasil skor tinggi belum tentu dari kemauan sebenarnya atau jawaban benar karena kebetulan. Kemudian yang terakhir, kurang dapat mengukur kemampuan siswa dalam berpikir tinggi. Selanjutnya, next, ada tes menjodohkan. Nah, tes menjodohkan ini merupakan tes objektif yang sering dikenal dengan istilah tes mencari pasangan atau juga tes mencocokkan. Tes menjodohkan terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Kelebihan dari tes menjodohkan, yang pertama, dipergunakan untuk menilai bermacam-macam hal, misalnya masalah dan penyelesaiannya, sebab akibat, istilah dan definisinya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, relatif mudah disusun, dapat dinilai dengan mudah, cepat, serta objektif. Kemudian kelemahan dari tes menjodohkan, sukar menyusun tes jenis ini yang benar-benar baik. Jadi guru diharapkan memilih materi yang sejenis. Kemudian kelemahan yang kedua, untuk menilai ingatan saja. Jadi tidak bisa menilai kognitif siswa. Pengarahan jawaban sering terjadi. Dan terakhir, memakan banyak waktu dan tenaga untuk menyusunnya. Selanjutnya, next. Kemudian ada tes isian atau melengkapi. Tes melengkapi dapat berupa isian, dan ada pula yang merupakan jawaban singkat. Tes ini merupakan satu-satunya tes objektif yang menuntut agar peserta tes memberikan jawaban, bukan memilih jawaban. Kelebihan dari tes isian atau melengkapi, yaitu penyusunannya mudah dan cocok untuk siswa kelas atau tingkat rendah. Kemudian kelemahan dari tes isian atau melengkapi ini, kesulitan ketika mengukur proses mental yang tinggi. Kemudian kesulitan untuk merancang soal yang hanya ada satu jawaban. Dan kesulitan dalam menilai apabila ada bermacam-macam jawaban yang benar. Selanjutnya, terakhir ada tes objektif bentuk isian. Tes objektif bentuk isian ini biasanya berbentuk cerita atau karangan. Kata-kata penting dalam cerita, beberapa di antaranya dikosongkan, dan tugas peserta tes adalah mengisi bagian-bagian yang telah dikosongkan tersebut. Kelebihan dari tes objektif bentuk isian ini yaitu permasalahan yang diujikan secara menyeluruh dalam konteksnya, dan poin-poin dalam tes ini dapat dimanfaatkan untuk mengungkap pengetahuan testi secara utuh mengenai suatu bidang, serta teknik penyusunannya mudah. Kemudian kelemahan dari tes objektif bentuk isian ini, yang pertama, konsep soalnya lebih banyak mencantumkan aspek pengetahuan atau pengenalan saja, sebab tes yang ada merupakan rangkaian cerita sehingga banyak menghabiskan tempat. Kemudian kurang komprehensif karena hanya bisa diungkapkan separuh saja dari bahan yang seharusnya diujikan, dan adanya peluang bagi testi untuk bermain tebak-tebakan. Kemudian mengenai contoh dari tes objektif akan dijelaskan oleh Mbak Rina. Ya, untuk contoh soal tes objektif,
Yang pertama, tes benar salah. Nah, dalam tes ini disediakan suatu pertanyaan di mana pertanyaan antara benar atau salah. Biasanya disediakan simbol huruf seperti B yang terlihat di PPT untuk mengawalinya. Nah, di mana simbol B ini menunjukkan jawaban benar dan S menunjukkan jawaban yang salah. Jadi, peserta didik akan mengerjakan soal tersebut dengan memberikan tanda X yang menurutnya benar atau salah. Selanjutnya, yang kedua, tes pilihan ganda. Tes mana seorang pendidik akan memberikan suatu soal dan mempersiapkan kemungkinan lebih dari jawaban, di mana hanya ada satu jawaban yang dianggap benar atau paling benar. Selanjutnya, yang ketiga adalah tes menjodohkan, di mana seorang pendidik akan memberikan suatu seri pertanyaan dan mempersiapkan satu seri jawaban, di mana peserta didik dapat menghubungkan atau menjodohkan antara pertanyaan dan jawaban yang telah tersedia. Selanjutnya, yang keempat adalah tes isian atau tes melengkapi. Pendidik akan memberikan suatu pertanyaan dan diharapkan seperti contoh pengertian teks berita tentang pengertian teks berita. Kemudian yang kelima, next. Yang kelima, tes objektif bentuk isian. Dalam tes bentuk isian, pendidik memberikan tugas berupa soal cerita, dan ada beberapa cerita yang dikosongkan, serta diberikan jawaban yang disediakan sehingga peserta didik dapat mengisi sesuai dengan cerita. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Halo, apa pertanyaan? Teman-teman, apakah sudah paham mengenai materi tes objektif? Atau ada yang masih kurang paham? Tadi kan dijelaskan yang tes isian itu termasuk tes objektif, subjektif. Kedengeran nggak sih suaraku? Kedengeran kok. Nah, misalnya bervariatif ya sesuai. Nah itu gimana? Kan tes subjektif kan udah ditentuin kan. Kalau misalnya jawabannya itu terlalu bervariatif, gimana? Kita itu yang Ya. tes objektif yang bentuk isian ya. Subjektif dari
Mohon maaf, Mbak Dita, tadi pertanyaannya itu mengenai tes objektif atau subjektif. Kalau Objektif, maaf. ya, Ada setan soalnya, ya. tapi nggak apa-apa. Jadi begini, kalau semisal menurut kelompok kami itu tes objektif itu apa? Proses dalam pembuatan penyusunan soalnya itu dan jawabannya itu sudah disediakan oleh pendidik. Jadi nanti peserta didik itu tinggal mengisi jawaban yang sudah disediakan dalam pendidik ketika menyajikan soalnya itu. Jadi kemungkinan nanti tetap soalnya itu dan jawabannya itu tetap sinkron, tidak melebar kemana-mana begitu. Sesuai dengan materi. Mbak Nida, ya. Itu kan tanyanya yang isian, kalau isian itu gimana? Misalnya, kalau misalnya isian jawabannya udah disediakan, itu termasuk isian apa menjodohkan ya? Maaf ya. Oh ya. Minimalis soalnya. Jadi ini saya jawab sebisa kelompok kami ya. Kalau tadi itu yang tes isian objektif itu tuh biasanya tertera disajikan dalam bentuk soal cerita. Jadi di situ tetap saja dalam jawabannya itu tetap termasuk dalam tes isian karena di situ biasanya disediakan paragraf cerita, kemudian peserta didik menjawab yang sudah disediakan oleh yang sudah disediakan oleh pendidik begitu. Jadi modelnya itu dalam bentuk tes cerita. Kalau biasanya yang menjodohkan itu seperti teka-teki itu loh. Iya, paham. Oke, makasih ya. Iya. Kelompoknya Nida. Iya, sama-sama. Menambahkan boleh. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai tes objektif? Saya mau menambahkan tadi, tidak ya? Ya, boleh silakan. Ya. Jadi untuk terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk bentuk tes isian objektif itu dari guru sudah sangat Mbak Dita, sudah sangat mengarahkan. Jadi pertanyaan itu tidak akan melebar kemana-mana dan jawabannya pun sama. Nanti kita sesuaikan dengan pertanyaan tersebut. Misalkan nih, contoh isiannya. Sebuah alinea yang dimulai dengan paparan gagasan dan diikuti gagasan adalah disebut alinea. Nah, itu kan udah otomatis alinea apa. Itu peserta didik tidak akan jauh-jauh jawabannya dari situ. Kemudian juga untuk melengkapi, itu juga sudah ada sebuah teks. Itu pasti juga peserta didik akan jawabannya tidak akan melebar kemana-mana karena hanya satu kata maupun satu frasa. Mungkin cukup itu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Inggi. Baik teman-teman, apakah masih ada yang kurang paham? Jika sudah paham, bisa saya cukupkan.
Bagaimana? Sepertinya sudah paham semua ya. Ya sudah, jika seperti ini, cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya dari kelompok 9 kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.